sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Anak-anak semua, jangan lupa nanti isi absensinya ya. Udah Bapak kasih di WhatsApp grup. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kondisi geografis Indonesia, di mana ada kondisi iklimnya, misalnya kondisi alamnya seperti apa. Nah, kondisi iklim Indonesia itu memiliki iklim apa? Anak-anak masih ingat? Iklim tropis, Pak. Nah, iklim tropis, benar. Iklim tropis itu punya berapa musim? Ada 2 musim, Pak ya? Oh, 2 musim, benar. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama itu menjelaskan tentang faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Yang keduanya mengidentifikasi pembagian jenis flora di Indonesia, jenis ciri dan persebarannya. Yang ketiga mengidentifikasi pembagian jenis fauna di Indonesia, ciri-cirinya. Terus yang terakhir mendeskripsikan upaya pelestarian flora fauna di Indonesia. Kita lihat ini gambar apa? Ada, Pak. Itu bunga rafflesia, Pak ya? Misalkan ini gambar apa ini? Komodo, Pak. Mana Pak? yang bilang buaya? Komodo, Pak. Komodo, Pak. Itu Komodo ya. Kadal lagi besar, apa ini, Pak? Komodonya, Pak? Komodo belum. Oh, itu lagi berduaan. Oh, lagi berduaan, Pak. Oh, itu kayak putra, Iya. Pak. Ya, Putra sama Iwan nih suka berduaan. Jangan ya. Harus jaga jarak di masa ini. Nah, barusan berarti sudah menunjukkan flora dan fauna. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini itu tentang apa, anak-anak? Flora fauna, Pak. Nah, pinter Jami, pinter sekali ya. Berarti hari ini Bapak akan menjelaskan tentang flora dan fauna. Kira-kira di mana flora faunanya? Di Indonesia, Pak. Di Indonesia, benar. Persebaran flora dan fauna itu ada 4. Nah, yang pertama ada faktor klimatik, ada faktor edafik, ada faktor topografi, dan faktor manusia. Faktor klimatik ada suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan. Kalau tanah itu bisa tekstur tanahnya, strukturnya, kadar airnya, kadar kimiawi. Terus ada faktor topografi. Ada yang tahu faktor topografi itu apa? Ketinggian tempatnya, Pak ya? Ketinggian tempat. Bagus Iwan, Jami, Yeni ya. Itu adalah faktor topografi, berarti ketinggian tempat. Ketinggian tempat juga bisa membedakan persebaran flora dan fauna ini. Nah, nanti tugas dari LKPD ini, kalian harus mengidentifikasi untuk flora dan faunanya. Nah, ini contoh flora nih. Nanti kalian isi tabel di sini. Flora dataran Sunda itu ciri-cirinya apa saja, wilayah persebarannya di mana, contoh floranya di mana. Begitupun dengan flora dataran peralihan dan dataran sahur. Nah, ini faunanya juga kalian isi, ciri-cirinya apa saja, yang tadi udah disebutkan tuh. Dilihat petanya itu. Terus wilayahnya di mana, fauna endemiknya seperti apa. Nah, setelah itu kalian identifikasi kira-kira faktor yang mempengaruhinya untuk persebaran flora fauna itu apa saja. Nah, kalau faktor klimatik kalian sebutin di sini apa saja. Kalau faktor edafik apa saja. Faktor topografi apa saja. Faktor biotik apa saja. Dan yang terakhir kalian mengamati tuh di sekitar tempat tinggal kalian. Itu ada flora dan faunanya apa saja. Nah, contohnya misalnya Putra, ada Putra? Siapa? Nah, itu fauna yang dekat rumah kamu tuh ada apa tuh? Yang diteliti, yang kamu pernah lihat? Kalau di daerah saya, Pak, itu yang sebenarnya itu Jalak Bali, Pak. Nah, itu Jalak Bali. Kamu identifikasi, nanti kamu tulis ya. Itu Jalak Bali, Pak, LKPD-nya itu dikumpulkan. Mungkin bisa besok dikumpulkannya. Atau misalkan kalau misalkan kalian lagi ada sinyal sekarang, silahkan isi, bisa langsung difotokan atau mungkin dikirim Google melewati Word ke Bapak.
menggunakan WA grupnya ya. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangan? Nih, murid-murid Bapak kan pemberani semua ini. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Iwan. Ya, jadi di Indonesia itu terdapat 3 pembagian persebaran flora fauna. Ada Indonesia bagian barat yang disebut dengan Asiatis, Indonesia bagian tengah atau peralihan, dan Indonesia bagian timur atau yang disebut dengan Australis. Nah, itu Pak. Wah, Kemudian, hebat kalian, ya. Ada lagi? Ya, ciri-cirinya apa ya? Boleh. Untuk ciri-cirinya, Indonesia bagian barat itu jenis burungnya berukuran kecil tapi suaranya merdu. Kemudian Betul. hewan mamalia berukuran besar. Nah, itu ciri Indonesia bagian barat. Indonesia bagian tengah itu hewan khas, itu hewan peralihan. Kemudian hewan Indonesia bagian timur, burungnya berukuran besar, berbulu indah. Ya, betul. Kemudian ada hewan berkantung dan mamalia berukuran kecil. Ya, itu Pak. Wah, lengkap sekali nih Iwan ya. Oke. Saya akan mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, persebaran flora fauna ini disebabkan oleh beberapa faktor. Tadi ada faktor klimatik, ada faktor edafi, terus ada faktor manusia. Dan persebaran flora dan fauna itu dibedakan menjadi 3 wilayah. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, untuk melestarikan flora fauna ini banyak caranya. Yang pertama bisa dengan membentuk suaka marga satwa, bisa membentuk taman nasional, bisa juga dengan melakukan penyuluhan nih kepada generasi muda untuk terus melestarikan flora dan faunanya. Oke. Kita akan merefleksi kegiatan hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita mengetahui persebaran flora dan fauna ini? Oke, bisa dijawab oleh Putra. Mungkin Putra ada? Ya Pak, terima kasih. Kita mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita jadi tahu bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia itu. Kemudian kita tahu juga bagaimana sih caranya melestarikan satwa-satwa dan tumbuhan yang mungkin sekarang ini sudah hampir punah Pak. Jadi kita sekarang bisa mengetahui bagaimana caranya agar anak cucu kita nanti bisa tahu flora dan fauna khas dari masing-masing daerah itu seperti apa Pak. Mungkin seperti itu Pak. Semua, dengan pembelajaran kali ini kita harus melestarikan flora fauna yang ada di Indonesia ini. Caranya mungkin gampang saja, yaitu dengan merawat flora yang ada di sekitar kita, merawat fauna yang ada di sekitar kita, dan melestarikannya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oh iya, Bapak mengingatkan nanti untuk pengumpulan LKPD-nya jangan telat. Terus untuk tugasnya, untuk evaluasi kali ini, Bapak sudah memberikan linknya itu di WhatsApp melalui Google Form. Nah, dan nanti isi bagaimana format, bagaimana pembelajaran kali ini supaya kalian lebih mengerti. Nah, ada yang mau tanyakan dulu mungkin sebelum diakhiri ini? Atau sudah sangat jelas ya? Sudah jelas Pak. Oke, ya. Kalau misalkan seperti itu, nanti Bapak akan berkunjung ke kelompok-kelompoknya yang telah Bapak bikin. Terus kerjakan sesuai dengan aturannya. Dan jangan lupa kalian tetap di rumah ya, jangan kemana-mana ya. Jaga terus kesehatan, semangat belajarnya, supaya kalian lebih pintar. Oke, sekian pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.